Fikayo Tomori, 1 poin yang sulit untuk AC Milan. Bek tengah AC Milan Fikayo Tomori mengakui bahwa 1 poin yang diraih pada laga perdana grup E Liga Champions 2022-23. Milan harus ditahan imbang oleh Salzburg di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Rabu 7 September dini hari waktu Indonesia Barat. Itu terbukti saat Salzburg lebih dulu memecah kebuntuan saat laga memasuki menit ke-28. Sontekan Noah Cover berhasil membuat seisi stadion bergemuruh. Namun, Milan berhasil samakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Alexis Saelemaekers sukses mengonversi peluang menjadi gol di menit ke-40. Alhasil tambahan 1 poin mengamankan tempat kedua untuk Milan di klasemen sementara. Milan jauh lebih baik daripada tim lain yang difavoritkan lolos grup, Chelsea yang menelan kekalahan 0-1 dari Dinamo Zagreb. Tomori menjelaskan bahwa Milan sebenarnya siap dengan gaya main Salzburg. Prediksi Milan terhadap gaya main tuan rumah berhasil ditebak. Salzburg yang hanya menguasai bola sebesar 34%, namun mereka berhasil menciptakan 16 tembakan atau 2 tembakan lebih banyak dari Milan. Itu adalah pertandingan seperti yang kami harapkan. Mereka kuat dalam hal menekan, cepat di depan. Mereka tahu bagaimana caranya untuk bisa bermain lebih ke dalam, katanya kepada Milan TV. Milan memang sempat menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Itu menjadi satu-satunya gol yang bisa dicetak oleh pasukan Rossoneri. Di babak kedua, Milan tidak bisa berkembang pesat untuk memenangkan pertandingan. Tak heran Tomori menyebutnya sebagai poin yang sulit. Saya pikir kami bermain bagus, kami jelas bisa melakukan yang lebih baik, tetapi 1 poin di sini sulit untuk diklaim. Jadi kami senang, tetapi kami bisa melakukan yang lebih baik, ujarnya. 1 poin ini membuat Milan gagal mendapatkan awalan yang bagus di grup E. Mereka hanya bisa duduk di peringkat kedua, tertinggal 2 poin dari Dinamo Zagreb yang menang atas Chelsea. Kebetulan, lawan berikutnya yang harus dihadapi Milan adalah Zagreb. Tomori pun berharap bisa mendulang poin penuh pada laga kedua dan yakin masih bisa lolos. Kami tahu itu akan sulit, mengklaim 1 poin di Salzburg itu bagus. Kami bermain bagus, tetapi tidak di level kami. Pertandingan berikutnya, melawan Dinamo Zagreb kami harus tampil lebih baik dan ya, kami bisa lolos, ucap dia. Jadi juru selamat AC Milan di Liga Champions, ini yang dirasakan Saelemaekers. Alexis Saelemaekers kembali menjadi pembeda ketika AC Milan menahan Red Bull Salzburg pada laga fase grup Liga Champions Rabu 7 September. Bertandang ke markas tuan rumah, AC Milan berhasil mencuri 1 poin dari Red Bull Salzburg pada laga perdana grup F di Liga Champions. Sejak kick-off, tuan rumah langsung tampil menekan dan mendominasi jalannya laga. Hasilnya Noah Cover membuka keunggulan Red Bull Salzburg pada menit ke-28. Pergerakan dari sisi kanan yang tak mampu dibendung oleh bek AC Milan membuat Cover leluasa menusuk lini pertahanan dan mampu melesatkan tendangan yang mengolongi Mike Maignan. Rossoneri yang tak mau terus berada dalam tekanan dia Rottenbulen berusaha untuk tampil menyerang. Berbagai upaya serangan yang dilakukan oleh skuad asuhan Stefano Pioli akhirnya berbuah manis. Sekitar 5 menit sebelum babak pertama usai, Alexis Saelemaekers berhasil membuat AC Milan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari pergerakan Rafael Leao dari sayap kiri yang hampir tak terkawal, pemain berpaspor Portugal tersebut kemudian memberi umpan kepada Saelemaekers yang mampu mengonversikannya menjadi gol. Meski di babak kedua terdapat aksi saling serang yang sengit, namun kedudukan 1-1 bagi kedua tim bertahan hingga usai. Alexis Saelemaekers keluar sebagai man of the match pada laga tersebut. Alexis Saelemaekers berhasil menjadi pahlawan ketika AC Milan menahan imbang Salzburg saat bermain di tandang. Selesai laga, pemain berpaspor Belgia tersebut mengaku bahagia ketika dirinya mampu mencetak gol di laga pembuka babak penyisihan grup E itu. Berawal dari pergerakan Charles de Ketelaere dan Rafael Leao, Alexis Saelemaekers yang menunggu umpan di dalam kotak penalti tak menyanyiakan peluang tersebut dan mencetak gol.
Saya senang bisa mencetak gol, sungguh permainan yang intens. Kami bermain bagus, sepak bola level Eropa memang berbeda, tapi kami harus tetap kuat, kata Alexis Saelemaekers dikutip dari Sempre Milan. Pada awalnya agak sulit, tetapi sekarang saya merasa baik. Saya berharap bisa terus seperti ini. Mari berpikir tentang satu pertandingan, baru kemudian melihat kemana tujuan kami supaya semuanya berjalan baik, pungkasnya. Edouard Mendy fix tak perpanjang kontrak, Chelsea mulai genit dengan Mike Maignan. Klub Liga Inggris Premier League Chelsea dilaporkan tengah mengawasi kiper AC Milan Mike Maignan. Usut punya usut, Mike Maignan diplot untuk menggantikan Edouard Mendy yang berada di ambang perpisahan dengan The Blues. Ya, saat ini Chelsea memang terancam ditinggal kiper terbaiknya Edouard Mendy. Itu terjadi setelah Mendy menolak perpanjangan kontrak. Gosipnya, keputusan Mendy untuk menolak tawaran kontrak baru karena gaji yang ia akan terima lebih rendah dari Kepa Arrizabalaga. Sedangkan gaji yang ia terima saat ini diperkirakan sekitar 52.000 pounds, meski kini berperan sebagai kiper nomor 1 di Chelsea. Dengan demikian, ia dikabarkan menuntut gaji sekitar 190.000 pounds setiap pekan, lebih tinggi dari Kepa yang mencapai angka 150.000 pounds. Saat ini, The Blues belum bersedia menuruti permintaan Mendy. Negosiasi perpanjangan kontraknya pun macet. Sementara itu, Thomas Tuchel berharap agar pemilik baru bertekad untuk mempertahankan Mendy, meskipun bermain kurang maksimal di 6 laga awal. Di sisi lain, Chelsea sendiri mengambil jalan terburuk jika harus berpisah dengan kiper berusia 30 tahun tersebut. Kabarnya, saat ini tim biru London tengah menjajaki peluang untuk menggiat sosok andalan di bawah Mister AC Milan Mike Maignan. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, Maignan sendiri merupakan sosok incaran lama tim biru London. Chelsea sudah mengawasi Maignan sejak masih berada di Lille. Saat ini, The Blues kembali menghidupkan minatnya untuk membawa Maignan ke Stamford Bridge. Chelsea disebut akan bergerak jika Mendy benar-benar menolak perpanjangan kontrak dan meninggalkan klub musim depan. Ditambahkan oleh laporan yang sama, selain Maignan, Chelsea juga menginginkan Wojciech Szczesny dan Jan Oblak. Kita berbicara tentang Edouard Mendy yang menurut apa yang diberitakan oleh media London akan menolak tawaran perpanjangan kontrak, tulis laporan tersebut. Bagi kiper berusia 30 tahun itu, tenggat waktu tentu tidak menjadi masalah, mengingat kendala saat ini berlangsung hingga 30 Juni 2025. Jika terjadi perpisahan yang tidak dapat diperbaiki, juara dunia dan Chelsea dapat mulai mempertimbangkan untuk berpisah di akhir musim. Situasi yang juga bisa membanjiri AC Milan, mengingat tim London itu sudah menginginkan Mike Maignan sejak lama sebelum kedatangannya di Rossoneri. Bedah kualitas David Calabria dan Sergio Des bikin Pioli pusing tentukan bek kanan AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tengah dipusingkan dengan sektor bek kanan menyusul apiknya penampilan David Calabria dan Sergio Des. Apiknya penampilan David Calabria dan Sergio Des itu membuat Stefano Pioli pun dihadapkan pada pilihan untuk menentukan bek kanan AC Milan. Belum lama ini, Pioli bereksperimen dengan menurunkan rekrutan terbarunya Sergio Des di laga Liga Champions saat AC Milan melawan RB Salzburg ke Rabu 7 September. Dalam laga tersebut, bek yang direkrut dengan status pinjaman dari Barcelona ini turun di menit ke-57 menggantikan David Calabria. Saat diturunkan, bek berkebangsaan Amerika Serikat tersebut mampu tampil apik dengan melepaskan satu umpan silang, sukses dan hanya dilewati sekali oleh lawan dan mampu melakukan 7 recovery. Hal ini hampir serupa dengan catatan David Calabria dalam bertahan yang tampil selama 57 menit. Hanya saja dalam menyerang perbedaan terlihat cukup signifikan. Hal tersebut pun membuat Pioli pusing 7 keliling untuk menentukan bek kanannya. Apalagi dengan penampilan Sergio Des di laga kontra RB Salzburg.
Dengan penampilan keduanya yang hampir sama-sama brilian, siapakah yang pantas mengisi pos bek kanan AC Milan nantinya? Untuk mengetahuinya, mari kita coba membedah kualitas antara David Calabria dan Sergio Dest selama 1 tahun terakhir. Berikut ulasannya. Baik David Calabria dan Sergio Dest sama-sama punya kualitas mumpuni sebagai bek kanan dalam setahun terakhir saat dimainkan. Calabria mampu tampil apik bersama AC Milan dalam setahun terakhir, sehingga pos bek kanan terus ditempatinya di bawah arahan Stefano Pioli. Sedangkan Sergio Dest sedikit kesulitan bersaing di Barcelona dan jarang menjadi pilihan, hal yang membuatnya kemudian hijrah ke AC Milan. Sebagai sesama bek kanan, nyatanya bek Calabria dan Sergio Dest punya kemampuan berbeda yang seharusnya bisa menguntungkan Pioli dan AC Milan. Catatan pun membuktikan bahwa Calabria lebih rajin dalam bertahan ketimbang Dest yang memang tergolong aktif menyerang. Dengan kata lain, baik Calabria dan Sergio Dest punya keunggulan masing-masing yang bisa dimanfaatkan Stefano Pioli sesuai taktik yang akan diterapkannya bersama AC Milan. Jika AC Milan hendak bermain aman, maka Calabria akan menjadi opsi yang pas, mengingat perannya dalam bertahan yang begitu apik. Sedangkan Sergio Dest cocok dimainkan Pioli saat melawan tim-tim kecil, di mana AC Milan begitu dominan atas lawannya karena sifatnya yang ofensif.